Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Iman Haris Susanto, trainer dari PT Biologis Indonesia. Pada training kali ini kita akan belajar Windows 10. Lebih tepatnya, judul training kita kali ini adalah menguasai Windows 10 dengan mudah. Langkah pertama adalah kita mengenal apa itu sistem operasi Windows 10. Lalu kita mengenal dan bisa menggunakan banyak layanan dan fitur-fitur yang ada di Windows 10. Kita tahu bahwa sehari-hari kita banyak melakukan pekerjaan, baik untuk keperluan kantor maupun untuk keperluan pribadi. Misalnya mengetik, cek email, melihat jadwal meeting dengan organizer, mengelola file, mengelola user, mengelola aplikasi, mengelola penyimpanan file, mengelola jaringan LAN maupun Wi-Fi, main game, bahkan menonton film dan browsing. Dari sekian banyak yang kita lakukan itu, kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu dijalankan pada sistem operasi yang ada pada laptop atau PC kita. Dengan kita mengenal sistem operasi Windows 10 dengan program yang sudah built-in atau kita sebut natif ataupun program yang kita install dari pihak ketiga, maka kita bisa mengoptimalkan semua fungsi dan layanan untuk meningkatkan produktivitas kita. Oke, pada training ini ada 8 lesson atau 8 bab dan setiap bab ada objektifnya sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik dan lancar. Jika rekan semua tertarik untuk mengambil sertifikasi, akan lebih mudah mengacu nanti pada objektif yang ada pada setiap lesson atau bab tersebut. Tetapi jika rekan semua tidak mengambil program sertifikasi, maka objektif dari setiap bab yang ada nanti akan memudahkan rekan semua dalam mempelajari materi yang ada di dalam training. Oke, kita lihat materi yang akan kita bahas pada training kali ini. Oke, di sini kita akan lihat di lesson pertama ini ya, melakukan instalasi dan mengupgrade klien sistem. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana melakukan instalasi, bagaimana melakukan upgrade sistem operasi kita. Sumbernya dari mana dan caranya seperti apa. Kita lihat objektifnya. Oke, ini objektifnya. Jadi objektifnya adalah di sini kita akan memahami apa itu sistem Windows, ya, mengidentifikasi sumber instalasi dari mana, lalu bagaimana proses upgrade-nya. Lalu di lesson yang kedua, kita akan belajar tentang konfigurasi. Ya, jadi konfigurasi, kita lihat objektifnya. Jadi objektifnya di sini adalah, pertama kita akan melihat bagaimana kita mengonfigurasikan user account control, lalu mengkonfigurasikan kontrol panel. Jadi nanti akan ada banyak item atau fitur atau layanan atau perangkat yang akan kita konfigurasikan lewat kontrol panel. Lalu mengkonfigurasikan desktop. Ya, bagaimana nanti temanya atau screen saver, lalu logout, timeout-nya berapa lama, nanti kita bisa konfigurasikan lewat sini. Oke, lalu di sini ada konfigurasi Hyper-V. Jadi Hyper-V ini adalah sebuah sistem atau sebuah fitur virtualisasi di mana kita bisa menjalankan mesin Windows di dalam mesin Windows yang ada atau yang kita gunakan di dalam PC secara virtual. Oke, nanti kita bisa lihat seperti apa. Oke, selanjutnya di lesson ketiga kita akan memahami native application, tools, mobility, dan remote management assistant. Nah, kita lihat objektifnya di sini. Objektifnya di sini adalah kita akan melihat beberapa native application seperti Internet Explorer, Microsoft Edge untuk melakukan browsing, Cortana untuk asisten pribadi kita, lalu aksesori program, kalkulator, misalnya Notepad atau Windows Media Player. Lalu di sini kita akan lakukan konfigurasi beberapa mobility setting, ya, lalu mengelola file yang terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di sistem operasi kita. Lalu di sini kita mengkonfigurasikan native application dan tools yang ada. Oke, di lesson berikutnya, di lesson keempat kita akan belajar bagaimana memanage aplikasi-aplikasi, ya, lalu layanan dan tempat penyimpanan. Disk kita, hard disk, misalnya external drive atau USB drive, flash disk, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini objektifnya. Nah, di sini kita akan mempelajari berbagai macam konfigurasi untuk aplikasi. Misalnya kita memanage beberapa layanan atau aplikasi yang kita download dari Windows Store, memahami layanan-layanan yang berjalan di dalam sistem operasi kita, manage memorinya, dependency filenya. Lalu di sini kita akan belajar mengkonfigurasikan utility, application, lalu task manager,
memahami penggunaan storage, ya, mengenkripsi dan mengkompresi file and folder. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur terkait dengan keamanan yang kita bisa gunakan, kita bisa jalankan untuk memproteksi kerahasiaan data-data yang kita simpan di dalam sistem operasi kita. Oke, lalu di lesson kelima kita akan belajar memanage devices. Kita lihat objektifnya di sini. Nah, devices ini terkait dengan tempat atau media penyimpanan yang sering kita gunakan, dari mulai misalnya local disk, atau kita menggunakan tempat penyimpanan cloud. Jadi bagaimana kalau kita menyimpan file dan folder atau dokumen yang ada di dalam local disk kita, lalu synchronize dengan cloud. Nah, kita akan belajar seperti itu. Lalu bagaimana melakukan backup file-file yang kita simpan di dalam media penyimpanan kita, bagaimana jika file-file tersebut rusak, hilang, atau korup, bagaimana mekanisme recovery-nya, kita akan belajar di sini. Lalu di sini kita akan memanage printer devices. Ya. Kita tahu bahwa printer itu adalah peripheral eksternal yang umum kita gunakan untuk mencetak sebuah file atau dokumen. Bagaimana kita menginstal drivernya, menghubungkan perangkatnya, lalu bagaimana kita melakukan sharing dengan user-user yang ada di dalam kantor kita, di dalam domain kita, di dalam workgroup kita menggunakan file and printer sharing. Lalu di sini kita akan belajar sistem devices and device driver. Ya, tentunya di sini kita akan melihat beberapa perangkat atau mengelola beberapa perangkat yang terhubung ke sistem operasi yang ada di PC kita, menghubungkan, menginstal driver, dan lain sebagainya. Lalu di lesson berikutnya kita di sini akan belajar bagaimana menjalankan atau menggunakan file, ya, dan printer sharing. Ya, objektifnya di sini adalah kita memahami bagaimana sharing printer itu dijalankan, bagaimana proteksinya, bagaimana konfigurasi untuk home group dan koneksinya, lalu bagaimana kita membuat permission, ya, dan privilege user untuk menjalankan atau menggunakan beberapa service layanan file and printer sharing. Lalu di sini ya konfigurasi printer itu sendiri. Oke, nah di lesson yang ke-7 kita akan belajar bagaimana maintenance, update, dan memproteksi Windows 10 kita. Nah, objektifnya di sini adalah kita akan mengeksplor, ya, built-in maintenance tool, mengkonfigurasikan desktop setting, memahami penggunaan storage, memahami penggunaan tools yang terkait dengan monitoring dan maintenance, ataupun bagaimana cara kita nanti mengelola file dan beberapa perangkat yang ada di dalam perangkat PC kita. Lalu di sini kita akan belajar apa itu registry. Di sini exam objektifnya memang tidak ada, tapi di sini kita akan belajar menggunakan registry ini untuk melakukan beberapa konfigurasi yang cukup penting, ya. Salah satunya keamanan, privilege user, autentikasi, dan lain sebagainya. Lalu kita akan melakukan konfigurasi dan memanage update, ya, mengkonfigurasikan update dari Windows kita. Lalu di sini ada beberapa layanan seperti Windows Firewall, Windows Defender, dan bagaimana memproteksi PC atau sistem operasi kita yang ada di PC dan di laptop kita menggunakan antivirus yang ada di pasaran. Oke. Di lesson ke-8 ya kita akan belajar bagaimana kita melakukan backup dan recovery. Nah, di sini kita akan memahami pertama adalah bagaimana kita mengkonfigurasikan, ya, kalau kita misalnya akan menggunakan beberapa layanan di luar PC kita lewat jaringan internet maupun intranet, bagaimana kita melakukan konfigurasi TCP/IP, bagaimana kita mengkonfigurasikan network propertinya, lalu bagaimana kita mengkonfigurasikan metode-metode backup untuk menjaga supaya data-data kita tetap terjaga, ya, availability-nya, reliability-nya. Lalu di sini kita akan belajar bagaimana melakukan recovery, ya, melakukan sistem recovery. Jadi kalau misalnya ada beberapa sistem aplikasi yang tidak berjalan dengan baik, korup atau ngehang, lalu ada beberapa file atau folder yang hilang. Nah, bagaimana melakukan recovery dari image file atau mungkin backup file yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya, atau mungkin bahkan sistem operasi kita bisa kita backup kondisi atau state-nya di kondisi yang normal, ya, kita backup, lalu ketika terjadi crash dalam sistem operasi kita bisa restore sistem operasi kita. Kita akan belajar itu. Oke, di sini adalah semua materi yang akan nanti kita pelajari, ya. Nah, jadi kalau kita akan bisa mudah mengikuti tren ini, ada baiknya
Ya, karena training ini dilengkapi dengan praktek, jadi agar rekan semua bisa mengikuti prakteknya dengan baik, rekan semua bisa mempersiapkan PC, laptop dengan sistem operasi Windows yang sudah terinstall. Atau agar lebih nyaman dan tidak mengganggu sistem operasi yang digunakan oleh rekan semua ketika bekerja, rekan bisa menggunakan environment virtual. Jadi kita menggunakan misalnya VirtualBox, VMware, Microsoft Hyper-V, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya sebelum kita memulai training. Ya, atau mungkin kalau itu pun sedikit atau mungkin rekan semua tidak bisa menyediakan environment virtual, nanti cukup melihat prakteknya saja atau demo yang saya lakukan pada training tersebut. Oke, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari dalam sesi training kali ini. Mudah-mudahan rekan semua bisa mengikuti training ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih telah memilih training-training dari PT Biologics Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.